Ya sarjana seni elit terbaiknya yang Amos Medan ini master hukum. Kemarin dia tanya, bupati memberikan dia 3 jabatan. Satu bagian pembangunan, Bapeda Badan Perencanaan Daerah, lalu bagian umum, satu apa? Tata pemerintahan. Ya. Nah, dia tanyanya ke kami. Sekarang saya harus milih yang mana dari 3 itu? Ngerti nggak maksud itu? Nah itu satu hal yang luar biasa buat kami. Anak pedalaman yang nggak tahu apa-apa tadinya. Dia bisa lulus S2-nya di Gajah Mada, cukup bergengsi. Maka itu saya ingin bagikan firman ini kepada semua saudara. Kalau toh kita sebagai orang tua sudah selesai untuk anak kita, jangan pernah berhenti. Karena masih ada banyak sebidang tanah yang lain yang perlu kita urus dalam hidup. Itu konsep yang ada. Saudara, kita lihat dunia begitu banyak orang pintar. Kalau kita pakai cara dunia, ya kenapa mereka bisa pintar? Jawabannya ya karena fasilitasnya. Betul tidak? Kata fasilitas bisa macam-macam. Karena teman atau karena apa? Saya nggak tahu, Yohanes bisa luar biasa. Kalau saya dengar cerita tadi, kenapa sampai ke TU Delft pada Surabaya? Atau dia dengar ada apa pameran pendidikan gitu istilah gitu ya? Dari Belanda memang. Padahal kamu nggak punya rencana untuk ke sini. Ya, istilahnya cuma iseng. Nah, ini satu tuntunan Tuhan. Saudara, ayo kita berani melihat ayat ini untuk hidup kita. Saya nggak tahu dalam bahasa Belandanya ya. Kata legacy. Bahasa Belandanya apa legacy itu? Bukan warisan. Iya, peninggalan ya ada. Ada nggak bahasa? Nalatas. Nah, pernahkah masing-masing kita itu menyadari apa legacy kita kalau kita sudah mati nanti? Kita harus mikir. Apa yang kita mau tinggalkan? Bukan cuma untuk anak-anak kita. Saya ingin menyadarkan setiap saudara betapa dahsyatnya kapasitas yang Bapa beri dalam hidup kita. Dan kapasitas itu akan sangat lebih banyak kalau hanya kita gunakan untuk anak-anak kita. Maaf, kalau kami cerita tentang hidup kami. Kami nggak punya anak. Tapi ternyata kapasitas yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sehingga kami bisa menyekolahkan begitu banyak anak. Ngerti nggak maksud itu? Nah, coba saudara perhatikan. Maka itu seringkali kalau saya menyampaikan kebenaran, soal jangan khawatir, soal percayakan masa depan semuanya. Orang pasti berganti, kamu enak ngomong gak punya anak. Saya bilang, anak kami lebih banyak daripada anakmu. Ngerti gak maksud itu? Nah, kan tiap hari itu mikir. Bagaimana uang kuliah anak, bagaimana terus itu tiap hari. Maka itu saudara, biarlah firman ini itu kuat bekerja dalam diri kita mulai hari ini. Ayo kita pikirkan legacy apa yang kita mau tinggalkan. Kalau kita mati nanti. Orang akan bicara apa? Kalau saya cerita legacy, contoh paling gampang adalah Nobel. Setiap tahun, uangnya Pak Nobel itu gak habis-habis itu. Dipakai. Itulah legacy yang ada. Maka itu dalam kehidupan kita juga harus punya pikiran seperti itu. Tidak boleh berhenti. Sampai hari ini saya tidak mau ngitung berapa jumlahnya. Anak-anak sudah kami biayai karena saya takut biar Tuhan yang menghitungnya. Tapi saya tetap berkata, Tuhan saya siap. Sampai kapanpun juga. Kalau saya lihat sebidang tanah dan Tuhan tunjukkan sesuatu, saya akan garap itu baik-baik. Biarlah konsep ini, kebenaran ini begitu kuat bekerja dalam diri kita masing-masing. Kita lihat contoh yang lain. 2 Samuel pasal yang ke-7. Saya juga lihat nanti bahasa Belandanya ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Jadi kalau ayat 18-nya, hari itu Daud dilantik jadi raja atas Israel.
Ya seperti kalau sekarang Obama lah. Dari orang biasa nggak tahu jadi presiden Amerika. Nah, Daud pun seperti itu. Dia anak gembala, ditolak lagi. Total jadi raja. Nah waktu itu dia berdoa dan dia bersyukur di hadapan Yahweh. Siapa aku dan siapa keluargaku sampai kau membawa aku sedemikian ini. Nah ayat 15 ini yang penting. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Saudara perhatikan kata ini. Kalau kita nggak hati-hati membaca, kita akan pikir Daud ini nggak tahu diri. Sudah dari nggak punya apa-apa, anak terbuang, jadi raja, bilang masih kurang lagi. Ternyata bukan dia yang merasa kurang. Tuhan yang merasa kurang. Nggak cukup kalau hanya sampai kamu saja Daud. Dikatakan, saya ulangi lagi, dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Ayo kita para suami, para ayah. Yohanes, nanti kalau kamu jadi suami, jadi papa, lihat firman ini. Yang paling penting buat kita para suami dan para ayah, bukan warisan apa kita tinggalkan untuk anak-anak kita nanti. Bukan. Tapi yang penting adalah firman apa yang dari Bapa di surga untuk keluarga kita. Nah, Daud dapat firman yang luar biasa. Saya mau baca di bagian ini. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan. Bacakan bahasa Belandanya, Dis. Ayat 19-nya. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest. Ja, klein geweest. Maar gij hebt ook over het huis uw knecht gesproken van verre heen. Van verre heen, ya. En dit naar de wet der mensen, heren. Udah, 19 ya. Saudara, ini yang mengagumkan sekali. Ternyata Bapa di surga sudah berfirman kepada Daud dalam masa yang sangat jauh tentang serentetan manusia. Saya merenung begini. Tahun 70 berapa gitu saya dapat pewahyuan ayat ini. Saya juga heran waktu itu. Kira-kira Tuhan Yesus, Daud sudah bisa melihat Tuhan Yesus enggak di dalam rentetan keturunannya itu? Dia sudah lihat Yesus di situ. Nah, kalau dia sudah lihat Tuhan Yesus, berarti dia pun sudah lihat kita di situ. Amin. Karena kita juga turunan Yesus. Inilah ayat yang berikutnya lagi yang membuat saya, kenapa saya begitu berani ambil keputusan mengurus orang-orang itu. Kami nggak punya keturunan secara darah daging. Kami percaya serentetan manusia itu Tuhan percayakan kepada kami untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di dunia. Berapa hari ini Bingwi cerita soal salah seorang anak kami, pilot yang kami sekolahkan, ternyata sudah cukup lama putus hubungan, kami juga nggak tahu dari mana. Nah, secara logika, berapa biaya kita keluarkan dulu? 52.000 US dollar yang kami keluarkan untuk biaya itu jadi pilot. Nah, saya berkata kepada Baby, saya nggak takut. Tuhan yang akan urus itu. Sebetulnya bukan uang kami, itu uangnya Tuhan. Karena apa? Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah buat itu pasti akan kembali dengan sia-sia. Jadi saya ingin saudara semuanya berani untuk urus serentetan manusia itu. Gak cuma anak-anak kandung kita, tapi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita urus dengan hidup ini. Itulah legasi yang ada. Ada kisah yang menarik. Di 2 Samuel 18 ayat 18. Ya. Kenapa sampai ditulis firman seperti ini? Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Saudara, saya pertama dapat ayat ini itu dari Edwin Louis Cole.